Bahkan seharusnya dia yang duduk di sini. Mbak duduk di situ. Tinggi sih enggak, tapi lebar. Ini satu pertanyaan yang luar biasa loh. Iya, Simple tapi bermakna. Masak. Bukan dong. Ini nggak bener nih acara. Es teh manis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya kena laptop gua. Duh, elah. Ingin pakai ditanyain temen-temen. Ih, siapa aja lagi? Bekas apa ya, Bang? Bekas apaan? Laptop gua ngeheng ntar yang ada. Ah, elah. Iya, nih laptop jadi dongo gimana? Jangan suka sembarangan ngasih-ngasih ya. Nanang belum nongol juga? Belum. Oh. Anak baru. Paling tua tapi ya. Paling tua di sini. Ya, apa-apa, jadi kelihatan. Ya. Bahkan seharusnya dia yang duduk di sini. Mbak duduk di situ. Harusnya duduk di situ. Tapi alhamdulillah respon bahasan makin lama makin baik. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan mulu loh. Jalan-jalan mulu. Iya, yang kemarin belum tayang. Yang penting main futsal. Gitu. Yang penting main futsal. Sparring gitu. Karena kan kita main gitar. Iya, nih Mbak Kekok dan ini jago main gitar. Cuma kadang-kadang suka panikan kalau ada yang ngetok, "Hei, berhenti main gitar." Suka panikan dia gitu. Mbak kebetulan suka main kahun, suka nyanyi-nyanyi. Nggak apa-apa karena Mbak membangun kebersamaan sama kalian gitu. Dan episode kali ini ada klien. Ini kliennya luar biasa loh. Dia ini bisa dibilang anak band. Anak band terus juga pasti kalian kenal lah. Gitu. Ini band cadas banget. Mbah juga ngefans sama ini band gitu dan dia telepon Mbah mau datang katanya mau konsultasi gitu. Permisi. Luar biasa. Iya. Masak. Bukan dong. Enggak, masa numis begini? Dua gitu. Oh, dua. Pesanannya banyak. Masak. Iya. Luar biasa. Ada Mas Eno NTRL. Terima kasih. Apa itu? Wah, ente bahlul. Bukan dong. Bukan, itu gendang itu dong. Nora. Kalau miara itu yang namanya ayam. Terus juga kelinci. Jangan tolol lo. Sorry, enggak ada. Lu jangan bilang mentang-mentang otak lu bolong dikit. Terus semuanya serba hilang. Mas Eno terima kasih udah mampir ke sini. Monggo, kita minum dulu. Oke. Tos dulu. Es teh manis. Es teh manis. Enak. Agak goyang ya. Enggak, ini agak goyang. Angin karena kena kipas. Es teh goyang. Iya, es teh goyang. Iya. Mas Eno lucu. Kalau dari tampang sangat, dari musik sangat, ternyata orangnya lucu. Ini yang membahayakan karir Mbak. Iya, Mbak udah nggak bisa apa-apa kalau begini. Monggo Mas. Iya, Mas Eno kalau ada yang mau ditanyakan monggo, mumpung udah di sini. Nih, saya mau nanyakan ini nih. Langsung to the point, orangnya keren. Masalah kebanggaan dan kemaluan. Oh, kebanggaan dan kemaluan. Ini loh, Mbah. Kenapa orang-orang selalu dari dulu bilang kemaluan? Kak Wens punya itu kemaluan apa kebanggaan? Malu nggak punya itu? Iya benar nggak? Benar, malu nggak? Iya. Bangga punya ini. Bangga. Tutupin kebanggaan lo dong. Nah gitu mestinya kan? Iya. Kenapa dari dulu orang-orang tutupin kemaluan? Itu yang saya mau tanyain. Ini sebenarnya kemaluan apa kebanggaan? Mohon maaf, kalau Mas Eno kebanggaan, kalau aku kemaluan guys. Iya, karena kalau Mas Eno mungkin
bisa dibanggakan. Kalau Mbah ya malu gitu. Kalau dikasih tahu malu gitu. Jadi iya benar. Ini satu pertanyaan yang luar biasa loh. Simple tapi bermakna. Kenapa dibilangnya kemaluan dari bukan dulu kebanggaan? loh, dari dulu orang selalu bilang, tolong itu kemaluannya tolong jangan sampai kelihatan. Kenapa mesti malu orang punya? Kalau Betul. nggak punya baru malu. Iya kayak Barbie itu nggak punya. Barbie kan polos gitu. Nggak punya. Iya kan Barbie kayak tutupin tuh kemaluannya. iya, bener. Jangan ngomong babi, nggak enak. Mohon maaf. Nah, kalau ini menurut Mbak ya, kalau menurut Mbak kenapa dibilangnya kemaluan? Karena di situ adalah titik bahwa ini benda memang bisa menjadi sebuah kebanggaan. Tapi ketika digunakan di lubang yang salah, akan menyebabkan kemaluan. Kita jadi malu misalkan nih. Mohon maaf nih, ini misalkan nih. Anda menggunakan kebanggaan Anda di tempat yang tidak semestinya. Terus akhirnya terjadi sebuah Di sini. kejatuhan di situ. seperti di sini. Salah. Iya salah. Salah. Iya pasti teman-temannya juga bilang, lu malu-maluan. Kenapa di sini? Harusnya kan di sini. Ya kan di sini juga gitu, bikin malu keluarga. Misalkan gara-gara kebanggaan itu ditempatkan di waktu yang tidak tepat, ditempatkan di situasi yang salah, akhirnya bikin mohon maaf nih. Misalkan gara-gara lu main sembarangan, jadinya lu kena penyakit. Akhirnya kan lu jadi malu gitu. Hah? Oh dia? Lu jangan suka nunjuk-nunjuk. Kalian berenam tuh sama. Ya, membuat kebanggaan menjadi kemaluan itu kalian. Apalagi ini. Bangga ya. Bangga dong. Mbak setuju dengan itu. Mbak juga baru berpikir, harusnya memang ini menjadi sebuah kebanggaan. Tapi jadi janganlah kita malu. Jangan malu, memang nggak boleh malu Kalau kecuali nggak punya. sama kecil kemungkinan maksudnya dilihat sama yang lain itu boleh. Curhat nih. Hah? Oh iya dong. Kalau Mbak bukan kemaluan, tapi kemajuan. Makin gede dia, Pak. Iya. Padahal Mbak udah mentok. Orang Mbak begitu ngeliat, bisa gaya ortopedi? Siapa tahu bisa nambah tinggi, Mas Eno. Enggak, tinggi sih enggak, tapi lebar. Tinggi enggak tapi lebar. Iya. Bendeng Tapi lebar. Jadi kayak roti tawar. Mbak takut gitu. Kalau menurut Mbak sih kayak gitu, Mas Eno. Oke. Monggo ada pertanyaan lagi gak? Pertanyaan apa ya? Ya, terserah Mas Eno mau nanya apa lagi. Karena di sini maksimal 3 pertanyaan. Aduh, Mbak, banyak juga, Mbak ya. Iya, monggo. Terserah Ini, bebas. Mbak, masalah ketelatan nih. Nah. Masalah antara jam telat sama telat kehamilan, apa bedanya? Tadi saya bilang, maaf ya Kak Wens, aku telat nih. Iya. Aku takutnya dipikir aku telat hamil. Oh beda. Ini makan Mbak bilang ya. Kata-kata itu tergantung Itu digunakan. bahaya loh. Iya betul, memang Bahaya tergantung loh. digunakan di posisi yang mana. Ketika aku datang telat nih, itu berarti datangnya terlambat. Nah, ketika telat itu maksudnya telat menstruasi. Nah, tadi ketika kan gua, telat menstruasi. tapi kan gue dengan secara cepat tadi ngomong, Kak Wens maaf ya gue telat. Ya. Nah, ini, wah kamu hamil no? Oh enggak. Mbak. Masa? Ini ada dua faktor ya. Yang pertama ketika dia ngomong aku telat, Nggak boleh ngomong jorok, faktor. kok faktor? Bukan fak ya. Faktor emang udah dari awal udah ada di kamus bahasa Indonesia. Bukan faktor gitu enggak. Ya. Nah, kalau faktornya kalian tuh beda kan. Bawaannya pengen ngefak karena pikirannya kotor. Gitu. Itu faktor kalian tuh, faktor kalian gitu. Nah, maksud Mbak kalau posisinya telat kan nggak mungkin Mbak langsung berpikiran bahwa Mas Eno hamil, nggak mungkin. Pertama karena dia laki-laki. Nggak mungkin laki-laki hamil. Oh iya bener, mohon maaf. Ternyata bisa laki-laki hamil. Iya. Buncit. Oh buncit ya. Busuk. Nah ini aneh nih, ini aneh. Dibilang perutnya gede tapi dibilang busung lapar. Kalau yang namanya lapar, kayak dia. Kayak Ami. Itu kelihatan dia lapar. Kalau kayak kalian nggak mungkin busung lapar dong. Nggak mungkin. Anda berdua itu, busuk kenyang. Jadi kalau ngomong masalah telat bisa dianalogikan terhadap
terhadap sebuah kehamilan bisa juga dianalogikan terhadap sebuah kondisi bahwa terlambat gitu. Terlambat menstruasi. Oh, iya, benar. Gitu Mas Eno. Oh, gitu. Sama Mbak nih Mbak nanya deh ya. Gantian Mbak yang nanya. Mungkin kalau sekarang Mbak nanya ke Uing misalkan. Nih, sekarang gantian. Kan kalian cuma bisa ketawa sekarang. Sekarang Mbak nanya ke kalian. Mbak nanya. Nah, gantian. Selama ini mereka enak loh. Udah dibayar, tinggal ketawa. Mbah yang mikir, Mbah yang bayar. Sekarang Mbak tanya. Coba ganti ke meja. Mbak tanya, pesawat terbang, tahu pesawat terbang dong? Itu kan dia bisa terbang, iya kan? Bisa terbang di angkasa, melayang-layang. Nah pertanyaan Mbak, pesawat telepon kenapa nggak bisa terbang? Ayo jawab. Ayo, kan sama-sama pesawat, kan sama-sama pesawat. Ayo mikir. Mikir. Apa? Ini Mbak. Ya, nah ini baru keren. Ada solusinya nih. Ada solusi. Bawa aja pesawat teleponnya naik pesawat. Kan sama-sama terbang dia tuh. Tapi kan sendiri nih, gue tampol ya. Ini dua hal yang berbeda. Semua juga, kalau motor juga lo taruh pesawat terbang. Iya, ketombe juga lo taruh pesawat terbang. Gua tahu. Semua terbang. Gua tahu, Mbah. Apa? Karena pesawat telepon nggak ada pilot. Kurang ajar kalian ya. Paling bisa ya. Nah, giliran gua kasih beban kalau ada orang yang bisa jawab, lu mendukung mereka. Emang kurang ajar lo ya. Kurang ajar. Mbak jadi produser aja, saya yang bawa acara. Masalahnya Mama. enggak, Mbak mah boleh rela-rela banget. Malah kalau misalkan kamu yang jadi hostnya, kan kamu berarti akan melimpahkan beban Mbah selama ini. Jadi mau Anjing, Mbak. jadi menurut Mbak sih kayak gitu. Nah, sekarang Mbak tanya lagi. Nah, kan lu dari tadi nanya. Sekarang Mbak nanya nih. Oh, ke sisi kiri. Ada sisi kiri. Sisi kiri. Gua madep kiri nih, Pak. Iya. Nah, makanya lu jangan suka pada ngetawain dong. Udah. Nyerah. Tahu lu pikir gampang. Lu pikir gampang nyari jawaban. Kalau timbang mata jereng dong juga bisa. Nyari jawaban lu pikir gampang. Tanyain, Mbak. Telur sama ayam duluan mana? Perasaan nggak begini nih. Ya enggak, gua tanya sama lu. Kalau lu ngerasa punya otak. Telur sama ayam duluan mana? Duluan ayam, Mbak. Duluan ayam. Ayam asalnya dari mana? Dari telur. Nah, Cuman kalau telur nggak ada, kalau ayam nggak ada, telurnya nggak ada dong. lah, ayam asalnya dari mana kalau nggak dari telur? Ayo. Dari ayam duluan. Ya sama kayak dia jawabannya. Kenapa ayam duluan? Kalau misalnya telur itu pasti diremen dulu sama ayam. Kalau misalnya telur yang nggak diremen nggak bakal jadi ayam tuh. Berarti yang duluan siapa? Ayam. Ayam. Nah, ayam bisa ada. Berarti kan dari telur. Iya. Nah, iya, lu jawab iya. Ayamnya tuh Berarti ada- telur dulu dong. Ayamnya ada di micet, Pak. Apa? Ayam ada di micet. Astagfirullah. Mohon maaf. Ini pada mikirannya aplikasi BO semua ini. Mohon maaf. Kan lu pikir gampang kan antara telur sama ayam. Kalau telur ayam, udah jelas nih, telur sama ayam duluan mana? Jelas-jelas duluan telur lah. Lah, Udah telur nggak ada ayam. coba lu bilang, "Bu, beli telur ayam." Nggak ada lu beli, "Bu, beli ayam telur." Nggak ada. Ayo. Lu beli ke pasar, beli, "Bu, beli ayam telur." Bingung. Ayam telur. Tapi ketika di pasar, "Bu, beli telur ayam." Oh, ada. Nah, telur ayam. Duluan mana? Enggak itu. Duluan mana? Itu jawaban anjing, Bro. Mas Eno jangan. Mas Eno. Barusan Mas Eno ngatain lu. Kan dia ngomong, itu jawaban anjing barusan. Itu barusan jawaban anjing. Jangan kurang ajar. Bahasan. Udah penjilat tuh penjilat. Makin kayak anjing lo pada. Ini Kalau itu ini jawaban- urusan ayam mau telur, kenapa Iya. jadi ke warung? Nah iya dong, karena kan maksudnya secara terminologi, secara bahasa, orang akan lebih bisa menerima telur ayam ketimbang ayam telur. Jadi ayam dan telur itu lahirnya dari warung. Bukan dari warung.
nggak ada Brigade Wahyu juga. Habis semuanya ditanya sama warung. Nah iya kan dia paling ada di mana? Di warung lah. Iya, Iya benar. iya. Lu nanya telur ayam di klub ya nggak mungkin. Ada sih, tapi kan dimasak. Ada. Tapi kan awal mulanya telur ayam, Ada. telur ayam dari kata dulu nih. Kalau Mbak cuma masalah kata, telur ayam lebih masuk akal ketimbang ayam telur. Orang biasa lebih menyebutnya telur ayam. Jadi kalau ditanya lebih mana dulu telur sama ayam? Ya telur lah, karena telur ayam. Tapi Ketimbang beda ayam sama ikan tuh ya. ikan. Pindang ikan sama ikan pindang. Ah barulah gitu. Ayo, gua tanya tuh Mbak gimana tuh? Ikan pindang sama pindang ikan. Beneran gimana? Jadi sebenarnya duluannya ikan. Ikan. Awalnya ikan dulu. Baru menurut dipindang. Mbak. Ya. Baru dipindang. Begitu karena ngerasa ikannya udah mulai cocok, keluarga udah mulai saling menyetujui, akhirnya Baru dipindang. Iya. Kalau di Pinang situ no, Pondok Indah no. Iya. Taman mini, Mbak. Apa? Taman Ranti. Pinang Ranti. Oh iya ada. Ya ada. Ini nggak bener nih acara. Duh. Apaan? Ya, emang begini acaranya. Kalau acara yang benar udah banyak. Oke, gua stay. Yang bener dong, yang bener dong. Itu udah bener dari awal. Oke, Minum dulu, minum. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa futsal. Mbak suka main futsal sama anak-anak ini gitu. Alhamdulillah. Biar mereka ada kegiatan. Walaupun mereka berpikirnya ketika Mbak ngajakin futsal ada duitnya. Nggak ada. Udahlah. Tapi kalau besar Mbak posisinya apa nih? Posisinya kebetulan 69. Berbalik gitu. Maksudnya yang lain nyerang ke sono, Mbak ke sono. Jadi 69 gitu, berbalik. Pokoknya gitu. Mbak nyerang yang nggak diserang. Iya, benar. Lama-lama ngeselin nih orang itu. Udah kalau jadi anak band aja. Jangan lucu-lucu lah. Iya, lagi sepi job kita. Duh, bahaya nih kalau kayak gini nih. Iya, aduh. Oke, nih Mas Eno kebetulan juga ada Mbak Kekok di rumah yang bertanya. Kita coba bantu jawab bersama ya. Oke, Monggo, dia nanya. pertanyaannya dari Hero Garda. Mbak mau nanya, kenapa roti di abang-abang pinggir jalan yang harganya 5.000 saya tawar jadi 2.000, abangnya malah marah-marah. Kan itu namanya roti tawar. Bangsat. Pentil kuda gua kasih. Dia pasti orangnya kan gede tuh, gambarnya itu lihat tuh. Giant, berarti kan gede. Ini yang namanya roti tawar, bukan berarti roti ini bisa Bisa ditawar. tawar, benar. Maksudnya nih, ini kan masalah terminologi. Tawar itu adalah tawar tuh tidak ada rasa. Masalah rasa. Nah, gitu. Emang roti buaya itu buaya? Kan nggak ada dong. Roti buaya hanya bentuknya aja seperti buaya. Bukan ketika roti buaya dibawa terus tiba-tiba ada cewek cantik nongol. Bapak kamu? Nggak mungkin. Hanya roti gitu. Iya ceweknya bego lagi. Kok tahu gitu. Padahal yang rayu roti gitu. Kurang ajar Anda ya. Jadi roti tawar itu yang memang tidak bisa ditawar. Roti tawar itu roti yang Rasanya tidak ada rasa. tawar. Tawar gitu. Sama seperti teh tawar, nggak bisa ditawar, harganya segitu. Air tawar, nggak ada. Tapi kadang es teh manis nih, harganya 1.000. Oke. Kalau teh hangat harganya 500. Oke. Jadi kita harus minum cepet-cepet tuh. Kenapa? Karena sebelum anget. Iya. Nanti keburu hangat jadi. Iya, benar. Ini kita minum cepet-cepet. Oh iya benar. Oh maksud dia gini, es teh manis 1.000, teh manis hangat 500. Jadi teh manis hangatnya harus diminum cepet-cepet. Cepet-cepet. Karena nanti kalau dingin jadi 1.000. Anda kebalik. Nggak apa-apa. Minum lagi. Ya. Ternyata es teh manis bisa bikin bego ya. Iya. Banyak juga bego ini bikin. Pertanyaan selanjutnya. Dari DV Chris. Mbak mau nanya, HP saya lempar dari lantai 5 tapi kok malah hancur. Bukannya terbang, padahal udah saya bikin pakai mode pesawat. Bantu ya jawab ya Mbah, kalau bisa bantuin servis. Makasih Mbah. Ini cewek cantik, nggak mungkin dikatain kasar dong. Jadi begini, jadi begini kumpulan ketombe. Bau lagi ya. Mbak kasih tahu ya, mode pesawat itu adalah mode yang digunakan ketika handphone ada di dalam pesawat.
bukan berarti ketika kita set handphone di mode pesawat terus tuh handphone bisa terbang seperti pesawat. Anda ngerti teknologi gak? Kalau Anda nggak ngerti teknologi, nggak usah beli iPhone, nggak usah beli handphone sudah yang lah, Android. ya sudah Beli slang Asia. Asia slang. Slang Asia. Jadi slang Asia. Ini parah ini. Parah. Es teh manisnya parah ya. Es teh manisnya parah. Bikin ngawur nih. Bikin ngawur Es teh gitu. ngawur. Es teh ngawur. Jadi menurut Mbah, mau dari lantai berapapun ya nggak akan bisa terbang. Karena mode pesawat itu hanya digunakan untuk ketika berada dalam pesawat. Benar. Gitu. Jadi Kalau supaya kita tidak berada dalam pesawat, ya nggak usah digunakan. Nggak usah Tidak digunakan. bisa digunakan. Bodoh sekali ketika kita tidak berada dalam pesawat, terus itu mode pesawatnya dinyalakan. Terus buat apa punya handphone? Karena nggak ada sinyal, kuota juga nggak akan kepake gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda mendingan ada sinyal, ada handphone, tapi ada handphone nggak ada sinyal, mendingan mana? Punya handphone nih, tapi nggak ada sinyal. Waduh, daripada tapi nggak ada sinyal tapi nggak punya handphone. Mendingan mana? Pertanyaan Mbak gini ya. Ah, Pertanyaan Mbak gini. Gimana, Ada gimana? menurut Mbak lebih baik punya handphone tapi nggak ada sinyal. Kenapa? Itu masih lebih normal. Kalau Karena punya daripada punya sinyal tapi nggak punya handphone. Ini bayang. Ini nggak punya handphone. Apa tadi? Punya sinyal tapi nggak punya handphone. Ya, pertanyaannya. Ini sinyal nih. Kalau di handphone kan udah jelas sinyal ada. gitu. Ada gitu. Nah, kita bisa tahu kita nggak punya handphone tapi punya sinyal. Dari mana? Dari mana? Dari mana kita ketahuan bahwa di kita ada sinyal? Dari mana? Apakah di layar kita ada garis-garis? Hah? Ataukah ada wifi, hotspot, atau bagaimana? Ini orang kebangetan ya. Bener-bener nggak masuk akal. Menurut Mbak ya punya handphone tapi nggak punya sinyal. Itu lebih masuk akal, Mas. Sama Eno. aku lebih mending punya pintu daripada nggak punya rumah, Mbak. Kenapa begitu? Karena kalau punya rumah belum tentu bisa masuk. Kalau punya pintu Mbak bisa masuk kan? Bener nggak? Mendingan kita kalau bikin rumah, kita bikin pintunya dulu Mbak. Benar. Kita bisa masuk. Ada pintu. Oh, Coba iya. kalau punya rumah nggak ada pintu, bisa masuk nggak Mbak? Ya nggak bisa. Nggak bisa kan? Itu Kalau mau- punya pintu nggak ada rumah, tetep aja. bisa masuk dong? Ya bisa Ada masuk. pintu. Ya bener. Kalau ngomong pintu memang bisa masuk dan keluar. Pertanyaannya ketika pintu itu ditaruh di lapangan, mau masuk ke mana? Buka pintu di. Lu ngapain terus lu? Tapi bisa masuk nggak? Bisa masuk. Bisa masuk. Bisa masuk. Yang paling bener punya. Silakan masuk. Kalau ada tamu silakan masuk. Bener, Pas bener. dilihat, wah nggak ada rumahnya. Aku bisa masuk. Pakai dini aja. Anjing nih orang nih. Ini anjing nih orang nih bener. Ah, berarti ya bener. Mbak setuju deh kalau ini udah. Seperti pintu Doraemon, pintu kemana saja. Yang penting ada pintunya. Iya. Yang penting orang Rumah masih bisa nggak perlu, ngerasa. rumah Iya nggak perlu. bener. Bener. Selanjutnya, Selanjutnya. Adi Uzumaki, Bahasan mau nanya. Siapa yang pertama kali menemukan pertanyaan dan pertanyaan apa yang pertama kali ditanya? Ayo Mbak, kamu pasti bispak. Kamu pasti bisa, maksudnya kamu pasti bisa. Apa, Siapa Mbak? yang pertama kali menemukan pertanyaan dan pertanyaan apa yang pertama kali ditanya? Waduh, Mbak nggak tahu nih. Ini jujur Mbak nggak tahu ya. Karena kalau misalkan kita mau merunut di situasi dan kondisi bumi, udah pasti otomatis pasti yang akan pertama kali menemukan pertanyaan atau menimbulkan pertanyaan ya pendahulu kita, ya kan? Karena kan dia yang pertama kali turun ke bumi gitu. Mungkin Anda bertanya-tanya. Iya. Dan kita nggak mungkin memperpanjang masalah ini. Takut dong. Iya. Takut kita salah ngomong segala macam. Karena ini pertanyaannya terlalu sulit. Jadi siapakah yang pertama kali menemukan pertanyaan? Mbak juga nggak tahu. Langsung aja to the point nggak tahu. Dan pertanyaan apa yang pertama kali ditanya Mbak juga nggak tahu. Jadi menurut Mbak Adi udah saatnya Anda untuk periksa ke dokter. Oh, bisa-bisanya mikirin itu, pertanyaan itu. Udah urusan udah biarin lah. Kita juga nggak pernah tahu yang pertama kali nanya siapa. Ya otomatis simpel aja lah. Misalkan
menemukan pertanyaan ya orang-orang yang ada di sini. Sama seperti di bumi, karena walaupun ada binatang di bumi segala macam, nggak mungkin dong mereka bertanya satu sama lain. Mungkin secara bahasa bisa-bisa aja, tapi kan gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti bahasa monyet, gua nggak ngerti bahasa Noah, gua nggak ngerti bahasa-bahasa yang lain gitu. Yang pasti berarti pertanyaan dimulai dari manusia gitu. Ngomong monyet. Enggak, emang di KTP-nya gitu. Di KTP-nya gitu. Status Anoa. Jadi status bukan menikah atau nggak menikah. Anoa. Ini pertanyaan terakhir. Alamat monyet. Oh, pertanyaan keempat ini. Ya. Pekerjaan anjing. Dari Nara Cibai Official. Mas sore, Mbah. Mbah, saya mau nanya boleh nggak? Cibai. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya tetap mau nanya. Oke. Panjang bener nih orang. Kenapa kita nggak boleh milikin pacar orang? Kan aku juga sama-sama orang. Solusi, Mbah. Mbak, gimana tuh Mbak? Gini ya. Ini gue nyerah nih Mbak, kalau yang gini-gini Mbak. Jadi gini ya. Jadi menurut Mbah, ya lu orang. Yang punya pacar orang. Yang lu mau rebut itu orang. Semua kita sama-sama orang. Menurut Mbah wajar-wajar aja kalau misalkan lu mau milikin pacar orang nggak masalah, sama-sama orang. Iya, Kecuali pacar juga ya, Mbak. bener. Kecuali lu mau milikin pacar singa laut. Itu kan berseberangan. Siapa lu? Siapa lu? Kata singa lautnya gitu. Siapa lu? Gue aja yang singa laut gak gini-gini amat. Bete singa laut. Singa lautnya sering nongkrong di Ben Hill. Sampai tengah malam. Ya kan? Singa benil dong. Jadi nggak boleh miliki pacar orang yang bukan masalah sama-sama orang. Dengerin, Mbak, dengerin lah. Menurut Mbak kan semua udah ada haknya masing-masing. Pertanyaan gini aja deh, kalau lu mau milikin pacar orang, lu mau gak pacar lu dimilikin sama orang lain? Pasti nggak mau. Jadi jangan memulai sesuatu yang lu juga nggak mau diperlakukan seperti hal itu. Itu. Jadi hargain orang akan menghargai lu. Hargai singa laut, maka singa laut menghargai lo. Hargai singa laut, maka singa laut akan menghargai lo. Bukan, akan ngajak lu nongkrong di Ben Hill. Pertanyaan terakhir dari Opal Fruits. Assalamualaikum, mau nanya dong, Bah. Pas pertama kali jam ditemukan itu jam berapa ya, Bah? Hei, astagfirullahaladzim. Ini gampang-gampang silit. Susah gampang-gampang silit. Gampang-gampang sulit. Gampang-gampang silit bau dong. Gampang-gampang silit bau dong. Aduh ya Allah, ya Karim. Opal Mendut gua kasih tahu ya. Ini Pas pertama kali jam ditemukan itu jam berapa? Ya dimulai. Pertama kali jam ditemukan artinya kan, nih setahu Mbak dulu tuh jam konvensional belum ditemukan. Jam pertama itu adalah jam pasir. Iya. Gitu. Jadi jam yang dibalik kalau kayak kita beli makanan di fast food. Lebih dari segini gratis. Oh iya. Gitu kan. Mbak pernah tuh waktu itu waktu mau beli makanan fast food lama banget jam pasirnya. Gak tau pasirnya emang dibawa dari truk. Maaf ya Bang. Lama nih. Maaf agak lama. Iya. Bang nunggunya kok lama banget. Pasirnya masih dalam truk. Masih disekop gitu. Iya. Gitu. Jadi menurut Mbak begitu di pertama kali jam ditemukan itu jam berapa ya Mbak? Jamnya ya dimulai dari jam 00. Jam 12. kenapa Mbak? Ya karena dimulai dari situ Mas Eno. Semua jam nggak mungkin tiba-tiba dimulai dari angka 3. Makanya itu ada kan jam 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, 0 kembali ke 12 dihitungnya 00. Jadi kalau jam konvensional itu menuju ke sebuah tingkatan kemajuan. Karena dari 1, 2, 3 terus naik tuh. Nah, kalau jam ke kiri itu sebenarnya yang jam berlaku hanya Turun untuk tuh dia, turun ya? Iya, untuk tahun Kalau baru. iya tuh biasanya kalau ke kiri turun dia. Iya, Nah, kalau turun. kan naik. Begini, Kalau nggak usah kanan begini dia- dong, nggak dia usah pakai naik begini dia, Mas. dong. Nggak usah pakai begini. Jadi berarti jam 12, 11. Oh iya, saya kok bisa nyelip ya. Agak susah ya. Kalau Iya. kanan dia naik dia. Iya. Begini aja deh, begini aja. Nggak usah begini. Kalau begini kan, keluar lagi. Jadi kalau jam dari sebelah kiri itu menandakan benar. sesuatu yang baru. 12, 11, 10, Mundur. 9, 8, 7, Mengecil 6, ya? 5, Mengecil, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Puas lo. Puas lo.
Happy New Year.